Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Apa setelah ini kamu masih bisa tertawa lagi, Nadine? Tamparan itu buat mama saya. Karena kamu sudah memisahkan saya. Kak Elang, Papa. Saya pastikan hukuman Anda akan bertambah berat, Pak Ardan. Sekali lagi saya tanya, apa benar kecelakaan kapal keluarga Damar Daneswara di Pulau Pasir itu atas suruhan dari Ibu Nadine Widyastuti? Kalau nggak ada kalian, hidup saya pasti akan bahagia. Dan saya nggak akan pernah kehilangan anak saya, Diandra. Jadi, kamu harus menyusul Diandra, Amira. Kamu minta maaf langsung sama dia di sana. Aku bukan pembunuh. Walaupun Bu Nadine sudah begitu jahat, tapi aku nggak bisa main hakim sendiri. Gue selamatin Amira ya. Saya yang urus Bu Nadine. Hati-hati, Bang. Sini. Saya menjauh. Lepasin! Lepasin saya! Diam! Lepasin saya! Diam! Diam! Lepasin! Saya bilang lepasin saya! Udah ya. Anda udah nggak bisa macam-macam lagi ya. Anda mau kabur kemanapun, saya akan cari Anda. Saya akan tangkap Anda. Semua kejahatan Anda sudah saya bongkar. Diam. Oh, sakit. Sayang, kenapa sayang? Mana yang sakit? Hah? Bahu, Mas, tapi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kamu kena pukul? Iya, Mas. Terus kaki kamu juga kena pukul? Iya, Mas. Ya Allah, sayang. Untung aku nemenin kamu di sini. Mira minta maaf ya, tadi nggak izin sama kamu buat pergi. Tolong, please, jangan semakin lagi. Aku takut banget, aku khawatir sama kamu. Maafin Amira, Mas. Janji ya, nggak boleh kayak gini lagi. Oke. Iya, Mas. Oke, udah. Yang penting kamu nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak kenapa-napa. Oke, nanti kita ke rumah sakit ya. Oke, sayang. Lepasin saya! Lepasin saya! Saya akan balas semuanya. Diam. Dia perempuan jahat. Dia udah nyakitin kamu, nyakitin keluarga kamu. Aku nggak akan biarkan dia lolos. Mas, udah. Biar dia dihukum sama polisi. Jangan sampai kita lepas kendali. Lan, tolong Lan. Jangan sampai dia lolos lagi. Mas, tadi Amira lempar handphone Amira ke kolong mobilnya Tante Nadine. Handphone yang ngerekam semua pengakuannya Tante Nadine. Kamu cek sekarang. Oke, kamu tunggu sini. Ini dia. Tante, lihat ini. Tante nggak akan bisa lolos lagi. Perempuan licik! Kamu rekam semuanya? Iya, saya rekam semuanya. Dan kamu nggak akan bisa ngelak Tante Nadine. Karena kamu sudah ngaku semua tentang kejahatan kamu. Tante, stop! Hei, diam. Saya nggak akan biarkan Anda sakiti adik saya. Tahu Anda?
Polisi! Aku harus kabur. Enggak, aku nggak mau di penjara. Polisi, aku harus lari. Lepasin saya, lepasin. Tante jangan macem-macem ya. Pak, cepet turun Pak. Tolong Pak, tangkap Pak. Ini pelakunya, Pak. Cepat tangkap dan borgol dia. Baik, Pak. Bu, saya nggak ngerti apa-apa, Bu. Saya nggak salah, saya nggak tahu apa-apa, Bu. Bu, lepasin saya, Bu. Bu Nadine, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan dan penculikan. Ayo jalan. Oke. Awas kalian. Ayo cepat. Amira, kamu nggak apa-apa? Gimana? Amira baik-baik aja kok, Kak. Semua udah berakhir, Mas. Kakak akan terus jaga kamu dan juga papa. Itu tugas kakak sekarang. Kita semua akan jagain kamu. Mas, Apa sayang? di dalam mobilnya Tante Nadine ada handphonenya Maudi. Kok bisa? Amira juga nggak tahu. Dia bilang dia sempat ketemu sama Tante Nadine, terus handphonenya ketinggalan di mobilnya Tante Nadine. Amira nggak tahu alasannya apa. Coba biar kakak yang cari. Nah, kamu sama Amira deh. Ya. Mari, Pak. Terima kasih, Suster. Kalau Anda masih bersikeras tidak menjawab pertanyaan kami dengan jujur, saya pastikan hukuman Anda akan bertambah berat, Pak Ardan. Sekali lagi saya tanya, apa benar kecelakaan kapal keluarga Damar dan Eswara di Pulau Pasir itu atas suruhan dari Ibu Nadine Widyastuti? Aku memang membenci Nadine, tapi aku sangat cinta sama dia. Dia pasti akan sangat menderita kalau nanti masuk penjara. Anda harus menjawab, iya atau tidak. Saya pusing, Pak. Pusing sekali ini. Bapak lagi... Kenapa sih, Pak? Saya harus ditanya-tanya begini sih, Pak. Kenapa, Pak? Saya ini kan masih sakit, Pak. Aduh. Baik. Besok kami kembali lagi. Ayo, Pak. Nah, lagi. Hop. Kesukaan Arka ya. Oh, Arka udah ngantuk ya. Mau bobo sekarang? Iya, Mbak. Udah Maya mana, Mbak? Kok belum pulang? Bunda sama Ayah lagi di jalan mau pulang. Arka bobo sekarang aja ya. Iya, Bunda, Mbak. Pintar. Ya udah, biar Tun anterin ke kamar yuk, Arka. Tapi aku mau ketemu sama Opa dan Oma dulu. Oh ya udah, biar Tun anterin yuk. Ayo, Bi. Ayo. Belum ada kabar ya dari Biro? Belum, Bu. Belum. Ya Allah, tolong lindungi Amira dimanapun dia berada, ya Allah. Oma, aku bawa dulu ya. Iya, bawa sama Biatun dulu ya. Iya, Oma. Opa, Ya, sayang. aku bawa ya. Iya, sayang. Tun, tolong temenin dia dulu ya. Ke kamar saya aja. Iya, Pak. Ayo Arka, kita ke kamar Opa. Tapi sebelum itu kita gosok gigi dulu ya. Alhamdulillah.
Amira, Bu, telepon saya. Nanti saya loudspeaker ya, bentar. Iya, iya. Amira, kamu baik-baik aja kan? Kamu di mana? Iya Pak, Amira baik-baik aja kok. Ini sekarang Amira sama Mas Biru dan juga Kak Elang. Alhamdulillah. Syukurlah Amira, kalau kamu gak kenapa-kenapa. Papa cemas banget nih, Mama juga. Amira, kamu kenapa sih bohongin Papa? Kamu kan bilangnya kamu mau pergi sama teman kamu. Sekarang ternyata kamu ada jauh tuh di mana, di Subang, ngapain? Ya kenapa sih Amira? Kamu kok nggak bilang-bilang ke kita? Amira minta maaf ya Pak, Ma. Amira terpaksa bohong karena Amira takut kalau Papa Mama ngelarang Amira untuk pergi. Kalau ada apa-apa kan kamu harus cerita. Nggak bisa kamu pendam sendiri. Kita nih keluarga kamu. Ya bukan apa-apa. Kita cuman pengen kamu aman-aman aja. Ya nggak sih? Maaf ya Pak. Arka mana Pak? Kenapa? Oh, Arka tadi baru aja pamit, dia mau tidur, ngantuk katanya. Terus gimana nih? Kalian udah perjalanan pulang kan? Biru dan Elang mau antar Amira ke rumah sakit dulu, Pak. Mau periksa keadaan Amira. Kenapa lagi Amira? Amira, kamu kenapa? Biru dan Elang mau antar Amira ke rumah sakit dulu, Pak. Mau periksa keadaan Amira. Kenapa lagi Amira? Amira, kamu kenapa? Iya Pak, jadi Amira tuh ke Subang sebenarnya karena Amira mau nemuin Tante Nadine di tempat persembunyian ya Pak. Tapi tadi Amira sempat dipukul sama Tante Nadine. Kamu kena pukul? Ya ampun, benar kan firasat Mama, Amira. Tapi gimana luka kamu? Parah? Enggak kok, Ma. Aman kok, Ma. Tadi untungnya Biru dan Elang datang tepat waktu. Jadi Tante Nadine nggak melukai Amira dengan parah. Iya, Biru gini. Kamu sekarang coba cari rumah sakit terdekat. Kamu bawa Amira ke sana, ya. Biar bisa langsung diperiksa, ya apa aja lah. CT scan, ronsen, atau apapun. Biar kita tahu dia kenapa. Karena takutnya ada luka dalam. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir ya. Amira baik-baik aja kok. Cuma luka lebam aja ini. Iya. Biru, tolong ya kamu langsung ke rumah sakit sekarang bawa Amira. Dan kabarin Papa sama Mama Ratna, kita nunggu kabar di sini kalau ada apa-apa. Iya, Pak. Iya, Pak. Aduh. Sebelum gitu. Seharusnya kamu udah meninggal, Amira. Kamu gak layak ada di dunia ini. Sama seperti Safira. Harusnya kamu nyusul ibu kamu. Dan berikutnya, Elang, Biru. Kalian semua harus lenyap dari dunia ini. Harusnya nasibku gak kayak gini. Lihat aja. Jangan pikir kalian itu udah menang. Aku pasti akan balas kalian. Dokter, bagaimana kondisi istri saya? Ada beberapa luka memar di bahu kiri Bu Amira. Dan bagian betis bawah kanan itu ada luka lebam, Pak. Tapi alhamdulillah, kalau menurut hasil pemeriksaan ronsen, tidak ada tulang yang patah ataupun retak, Pak. Nanti saya akan resepkan salep ya, Pak. Biar luka lebamnya cepat hilang dan Bu Amira segera pulih lagi ya. Tapi beneran kan dok, istri saya nggak kenapa-napa? Insya Allah, Pak. Dalam beberapa hari ke depan, luka memarnya akan semakin membaik ya. Terima kasih banyak dok. Kami semua sangat cemas soalnya. Tapi yang penting, Bu Amira harus banyak istirahat ya. Dan salepnya juga harus dipakai secara teratur ya. Makasih dokter. Jadi, bapak saya sudah sembuh dari koma, Pak? Iya. Kabarnya sudah dipindahkan di ruang rawat. Jika kondisinya semakin membaik, akan dibawa ke sini. Bapak saya ada meninggalkan pesan buat saya. Tidak ada. Ini saja yang saya mau sampaikan. Silakan Anda istirahat. Karena sudah malam.
Bapak udah bilang apa aja ya ke polisi. Jangan sampai Bapak bilang Bu Nadine adalah dalang dari semua ini. Bu Nadine sudah banyak bantu aku dan Bapak. Bahkan Bu Nadine yang kelepasan emosi ke Bapak dan hampir nembak Bapak itu juga karena ulah Bapak. Jadi nggak seharusnya Bu Nadine ada di sini juga. Semoga Bu Nadine baik-baik saja di luar sana. Tapi aku penasaran, apa yang ingin Bapak katakan kepadaku saat pertikaian itu? Oh. Amira. Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Ya ampun sayang. Aduh, Mama lega sekali. Kamu udah. Pelan-pelan sayang. Maaf. Nggak apa-apa, Mama. Apanya yang sakit? Bahu kiri Amira sama betis kanan Amira lebam. Ya ampun, maaf tadi. Duduk. Kalian udah ke dokter kan? Hah? Udah ke dokter, Om. Iya, Mbak. Tadi dokter juga bilang Amira cuma luka lebam aja kok. Nggak ada tulang yang patah ataupun retak. Apapun itu kamu tetap kesakitan loh. Sedikit kok, Ma. Nggak ada dikit-dikit. Gimana sih? Bener Amira, bener. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Ya udah. Ya, intinya sekarang Bapak udah lega. Tapi kamu harus janji. Nggak begini lagi. Kita semua cemas mikirin kamu, apalagi Papa. Iya, Pak. Amira janji nggak akan ulangin hal seperti ini lagi. Terus Galang, Biru, kalian luka juga apa nggak? Iya. Kalian gimana? Nggak apa-apa, Ma. Biru dan Elang nggak kenapa-napa. Aduh. Oh ya, Pak. Bu Nadine udah ditangkap dan dibawa kantor polisi, Pak. Iya. Perempuan jahat itu harus dapat hukuman yang setimpal. Iya. Karena selama ini memang dia yang udah hancurin keluarga kita. Mudah-mudahan dia selama-lamanya di penjara.